Di video ini saya akan membahas soal JCSE Physics 0625 paper 22 Mei June 2024 ya. Dan kita langsung saja ke nomor 1. A student wishes to measure accurately the volume of approximately 40 centimeter cubic of water. She has two measuring cylinders, a larger one that can hold 100 centimeter cubic and a smaller one that can hold 50 centimeter cubic. The water forms a menicus where it touches the glass ya. Jadi seorang murid mau mengukur air ya. Airnya itu volumenya adalah 40 cm kubik. Nah, dia punya dua silinder ukur. Ini yang larger, ya, larger one. Ini yang smaller one katanya. Nah, pertanyaannya adalah which cylinder and which water level does the student use to answer an accurate result? Nah, untuk ini, untuk jawaban ini, dia akan mengukur volume airnya 40, volume airnya ya, volume waternya adalah 40 cm kubik. Nah, jika dia pakai alat ukur yang besar, silinder yang besar ini, dituangkan ke silinder ini, dapatnya segini kan, ini pasti angkanya 40. Dan yang kecil ini pasti 40. Nah, pertanyaannya yang mana yang akurat, yang besar atau yang kecil? Nah, untuk jawaban ini tentu yang kecil. Kenapa? Kenapa yang kecil itu lebih akurat? Karena sedikit aja perbedaan dari air ya, itu akan kelihatan jelas. Sebagai contoh, misal nih saya tambahkan batu kecil, saya masukkan ke sini. Itu kenaikan di silinder yang kecil ini akan kelihatan jelas ya perbedaannya. Naiknya sangat jelas selisihnya. Ya. Nah, sedangkan kalau batu ini kita masuk ke silinder yang besar, kenaikannya kecil banget naiknya. Betul? Kecil banget dibandingkan yang pakai silinder yang kecil. Nah, sehingga tentu kita lebih prefer yang silinder yang kecil. Kenapa? Karena perubahan volume air yang kita ukur itu sangat kelihatan jelas. Ya, itu alasannya. Maka itu alasannya kenapa kita pilih yang kecil. Nah, oke, berarti ini salah ya. Berarti ini otomatis salah. Oke, sekarang tinggal C dan D. Yang mana yang kita pakai untuk mengukur airnya? Yang bottom of meniscus atau top of meniscus. Nah, yang kita pakai ya apa sih? Sebelum itu kita bahas dulu. Meniscus itu apa? Meniscus itu adalah gini ya. Misalnya kita ukur air, nah airnya itu tidak benar-benar datar ya, tidak benar-benar horizontal, pasti ada di sisinya naik seperti ini. Nah, yang mana yang kita pakai? Misal nih di sini 39, ini contoh saja ya. 39 ini 40. Yang mana yang kita pakai? Yang 39 atau yang 40? Yang kita pakai. Kita ambil yang 39 ya. Ngambil yang bottom ya, bottom of meniscusnya ya. Ini khusus untuk water. Nah, sedangkan jika yang kita ukur tuh merkuri. Merkuri itu meniskusnya kayak gini. Nah, yang ini yang mana kita pakai? Kita pakai yang atasnya ya. Oke, yang atasnya ini. Oke, jadi yang mana jawabannya betul adalah silinder yang smaller one dan water levelnya ambil yang bottom of meniscus ya. Karena itu air. Berarti C jawabannya nomor 1. Berikutnya nomor 2. The motion of an object is represented by the speed time graph shown ya. Jadi ini ada grafik speed dan time. Nah, which quantity is equal to the area under the graph? Nah, kalau ini speed time, area under the graph itu adalah distance ya. Jadi seperti ini. Bayangkan kita punya persegi panjang. Ini A, ini B. Berarti luas areanya apa? A kali B, betul? Areanya adalah
A times B. Nah, sama kayak gini, bayangkan ini ya memang ini trapesium ya bentuknya, tapi untuk mudahnya bayangkan kayak gini dulu deh, persegi panjang. Berarti ini time, betul. Yang bagian bawah ini time, dan bagian kiri ini apa? Speed. Nah, berarti area ini, berarti area yang di bawah situ apa? Area ini. Area itu adalah berarti apa? Speed kali time. Nah, speed kali time itu apa? Itu adalah distance ya. Kayak gitu ya cara hafalnya ya. Oke, berarti jawabannya distance. Number 3. An astronaut of mass 80 kg is standing on a planet with gravitational field strength Z equal 3.8 Newton per kilogram. What is the weight of the astronaut on this planet? Nah, untuk weight formulanya adalah weight itu adalah gravitational force ya. Weight itu formulanya adalah mass times gravity ya. Nah, in this context, the gravity is on a planet ya, this planet ya. I think is not on bumi ya, karena bumi the gravitational potential gravitational acceleration-nya itu adalah 10 atau 9.8 ya, sedangkan ini only 3.8 ya. Nah, mass-nya itu 80, G-nya itu 3.8. Nah, berapa ini dapatnya? Kita coba hitung. Itu coba ya saya hitung 80 kali 3,8. Nah, dapatnya 304. Ya, ini satu semikan figur, ini dua, berarti kita harus round out ke menjadi satu semikan figur. Newton ya. Berarti B jawabannya ya. Oke, next to number 4. Sealed container of volume 2000 cm cubic contains air at high pressure. Oke. Jadi ada kontainer nih, volumenya 2000 cm kubik. Nah, the container is placed on a top pen balance. Oke, ditaruh di atas timbangan. The balance reads to 100.00 gram. All the air is removed by a vacuum pump and the balance reading changes to 196 gram. What was the density of pressurized air? Nah, jadi kayak gini. Ini ada kontainer. Kontainer ini ada air. Volumenya adalah 2000 cm big. Nah, ini ditaruh di atas top pen balance. Ada timbangan lah seperti itu. Nah, timbangannya menunjukkan awalnya 200 gram. Nah, ketika udara di kontainer ini dihilangkan, dibuang sampai kosong ya, sampai kosong. Jadi ini kosong nih, vakum ya, vakum ini, vakum. Ya, nggak ada lagi udaranya. Nah, timbangannya menunjukkan 1096 gram. Nah, pertanyaan saya, berapakah massa udaranya? Ya, selisihnya dong, betul kan? Ketika dibuang, masanya jadi 196, berarti ya massa mass air is ya 200 minus 166 ya, 96 gram ya. Jadi ini dapatnya 4 gram itu mass of air ya. Nah, volumenya berapa ya? Volumenya 2000. Volumenya 2000 ya, volumenya 2000. Volume air itu 2000 cm kubik. Nah, yang ditanya the density. What is formula of density? Density is rho ya, mass divided by volume. Jadi massnya adalah 4 gram, volumenya 2000 cm kubik. Nah, ini dihitung-hitung dapatnya 0.002 gram per centimeter kubik. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, seperti itu. Nah, nomor 5 ini
tentang equilibrium ya. Its diagram show three forces on a beam ya. In which situation is it possible for the three forces shown in to be in equilibrium? Jadi untuk syarat equilibrium, syaratnya ada dua. Resultant force equal zero atau total force, total gayanya adalah nol. Nah, the second requirement-nya adalah tau atau total moment itu zero. Nah, dua ini syaratnya. Nah, dari sini yang mana yang equilibrium? Kita bayangkan saja, misal ya, bayangkan saja di sini ada pivot deh, pivot yang bisa berputar. Kalau ini dorong ke bawah, ini dorong ke bawah, ini dorong ke atas, apa yang terjadi dengan batang ini? Berputar seperti ini kan, betul? Berputar. Nah, apalagi yang ini, misalnya kita taruh di sini deh pivotnya. Nah, ini kemana ini? Ini narik ke sana, ini narik ke sana, ini narik ke sana. Ya, kemungkinan sepertinya dia berputar ya, tidak seimbang ya. Berputar kemana? Sepertinya segini ya, nggak seimbang ya. Oke. Nah, yang ini apalagi? Misal nih pivotnya di sini, ini narik ke sana, betul? Ini nariknya ke sana, pasti berputar seperti ini. Ya. Nah, yang ini, yang di pivotnya cukup seimbang ini ke atas, ini ke atas, ya ini ke bawah. Total force-nya zero karena ini panjang ini tambah ini sama dengan ini kan, berlaku ya total force-nya zero. Nah, sekarang momennya. Nah, ini kalian bisa hitung ini, kita kira-kira saja ini kan kecil nih distance-nya, sedangkan yang ini sampai sini cukup kecil juga, yang ini panjang. Nah, ini bisa dianggap bahwa momennya juga nol ya, sehingga kayu ini tidak bergerak dan tidak berputar. Jadi jawabannya D ya. Oke, seperti itu ya. Itu nomor 5. Coba kalian coba aja, bayangkan BIM ini pakai pulpen deh. Pakai pulpen. Nah, tanda panah ini kalian kasih dorongan pakai jari kalian sesuai arah tanda panah itu. Yang A pasti berputar, yang B pasti berputar, yang C juga pasti berputar. Coba yang D, pakai pulpen. Ya, ini jari kalian dorong ke sana, satunya ke sini, satunya ke bawah. Apakah dia berputar? Coba. Pasti enggak. Ya. Oke, itu nomor 5. Sekarang nomor 6. A gymnast jumps down from a high piece of apparatus. Ya. She gradually bends her knees as she lands. Which effect does this have? Nah, oke, ini berkaitan dengan momentum, katanya change of momentum, kinetic energi, impuls. Oke, dari sini kita sudah tahu nih, ini membahas apa ya kalau ada momentum, change of momentum, impuls. Nah, ini membahas impuls. Formula impuls itu apa? Impuls is ya change of momentum. Oke, atau ya kita buat menjadi delta P ya. Nah, impuls ini juga bisa ditulis sebagai force times time ya. Jadi dari sini bisa didapatkan perubahan momentum itu equal sama dengan F times time. Nah, oke. Artinya semakin besar force-nya, perubahan momentumnya juga besar. Semakin besar waktunya, perubahan momentumnya juga ikut besar. Nah, perubahan momentum itu momentum awal ketika si parasut ini ya, dia melompat ini, si gimnas ini melompat, kemudian landing, kakinya kenapa harus dia bengkokkan? Itu tujuannya supaya impuls yang dia terima, ya impulsnya itu kan tetap gitu. Bayangkan kayak gini, impulsnya tetap, bayangkan dia loncat,
kaki, ini badannya, ini kakinya ya. Dia langsung mendarat dengan kaki seperti itu ke bawah tanpa dia bengkokkan. Apa yang terjadi? Impulsnya langsung masuk ke kakinya tanpa apa ya, langsung seketika masuk ke kakinya. Apa yang terjadi? Bisa berbahaya, bisa patah ya. Bisa patah ini kakinya. Nah, tapi kalau apa yang terjadi kalau dia bengkokkan dulu kakinya, dia bengkokkan dulu nih. Dia bengkokkan dulu. Jadi nanti kalau dia bengkokkan, ada waktu kan dari badan dia ke bawah ini ada waktu yang cukup besar, betul? Nah, waktu yang cukup besar, ya waktu yang cukup besar ya. Waktu yang cukup besar. Ini ya, momentumnya tetap sama ya, sorry. Change of momentumnya sama atau impulsnya sama, dua kondisi ini. Cuma bedanya ini waktunya itu dikit ya, langsung kena tanah. Nah, karena waktunya sedikit, otomatis force-nya besar. Force-nya di sini besar dan berbahaya. Sedangkan yang ini T-nya banyak, T-nya besar. Ya ini T-nya kecil, ya T-nya kecil, force-nya besar. Nah, sedangkan ini T-nya besar, force-nya kecil, sehingga apa? Sehingga tidak berbahaya. Sehingga apa ya? Jawabannya nah D untuk nomor 6 ya, supaya tidak berbahaya deh ke kaki si gimnas ini ya. Atau kakinya menerima gaya yang kecil sehingga tidak berbahaya ke kakinya. Ya, seperti itu ya. Untuk nomor 6. Sekarang nomor 7. The table give for energy resources and state whether the main source of energy for the resource is the sun. Which row is correct? Nah, energi, wait, energi source ya. It's not from the sun ya. Not from the sun. The sun itu ada 3 ya. Pertama nuklir. Ini harus diingat, nuklir itu nggak ada hubungan dengan matahari. Yang kedua geotermal. Geotermal. Nah, ini energi dari panas bumi ya. Berikutnya tidal ya. Tidal itu dari gravitasi gravitation. Gravity. Nah, geothermal ya, geothermal energi resource-nya untuk pilihannya main source-nya dari matahari, yes, padahal enggak ya, is not ya. Geothermal itu bukan dari matahari, berarti pilihan A salah. Oke. Sekarang pilihan B, energy source oil, main source of energy is sun. Ya betul. Bukan yes ya, ini harusnya bukan no ya. Ini seharusnya yes ya. Oil itu berasal dari matahari. Maksudnya apa? Ada hubungannya dengan matahari. Dia kan dari bakteri ya. Bakteri zaman-zaman dahulu purbakala, dan bakteri itu butuh source ya, butuh cahaya matahari untuk hidup. Ya, secara tidak langsung oil itu berasal dari matahari ya. Dan ini salah ya. Berarti ini juga salah. Oke. Yang D, energy source angin, wind. Ya, main source energy sun. Seharusnya yes, bukan no ya. Kenapa? Karena angin itu penyebabnya perbedaan tekanan, pressure ya di permukaan bumi. Ya, perbedaan pressure itu disebabkan oleh apa? Energi matahari ya, cahaya matahari ya. Bayangkan ini bumi. Ya, ini bagian utara nih misalnya, bagian utara, ini bagian selatan. Bayangkan cahaya matahari lebih banyak di sini. Cahaya mataharinya lebih otomatis ini lebih panas dong bagian utaranya. Kalau lebih panas, pressure-nya tuh tinggi. Sedangkan ini pressure-nya rendah. Apa yang terjadi? Angin akan bergerak dari utara ke selatan. Ya, jadi secara tidak langsung penyebabnya matahari ya anginnya. Nah, bagaimana dengan C? Nah, water held behind the dam. Ya. Nah, untuk yang C itu ya itu disebabkan oleh bulan ya. Jadi air di dam itu bisa naik, bisa turun, itu disebabkan oleh gravitasi bulan ya. Gravitasi bulan ya. Kalau lagi bulannya berada di atas kita, airnya bakal naik. Kalau bulannya
tidak lagi berada di atas kita, airnya surut ya. Jadi jawabannya C ya. Oke. Nah, nomor 8. The equation delta P. Nah, delta P here is pressure ya maksudnya. Is equal rho times G times delta H ya. Ini namanya pressure hydrostatic ya. Pressure hydrostatic rho times G times depth ya. Depth. Nah, ini pressure hidrostatik hidrostatik dan ini adalah density, ini gravity, dan ini adalah kedalaman ya, kedalaman. Nah, apa arti dari rho ya? Rho is density, density of liquid ya, of liquidnya bukan objeknya, liquidnya. Jadi jawaban nomor 8 adalah B. Oke. Jadi apa itu pressure hidrostatik? Pressure hidrostatik itu pressure yang disebabkan oleh air yang berada di wadah deh. Bayangkan nih air di dalam akuarium, kemudian ada ikan. Nah, ini ada ikan nih. Nah, ikan ini berada di kedalaman H dan density of this water itu rho. Nah, jadi ikan tuh mengalami tekanan ke segala arah ya, ke badan dia. Nah, itu tekanannya namanya pressure hidrostatik. Ya, bisa dihitung dengan persamaan rho times G times depth ya, kedalaman dari ikan tersebut. Oke. Next, number 9. What are the correct terms for each change of state? Nah, apa itu solidification? Solidification itu perubahan dari water to solid ya. Air jadi padat. Melting itu kebalikannya. Melting itu kebalikannya dari solid ke water. Nah, condensation itu apa? Kalau condensation itu dari gas ke liquid. Mengembun ya. Nah, kalau evaporation itu kebalikannya dari liquid ke gas. Nah, yang mana yang betul buat ini? Liquid to solid, solidification betul, liquid to gas, condensation salah yang A ya. Berarti jawaban nomor 9 itu C ya yang paling betul ya. Oke, dihafal ya, diingat ya. Oke, nomor 10. Oke, extremely small pollen grain in the water are viewed through a microscope. The grains are seen to move continually and randomly. What is the reason for this random movement? Nah, ini tentang Brownian motion ya. Coba kalian cari ya. Brownian motion ya. Apa itu? Jadi atom-atom atau molekul air itu kalau kita tuang air nih ya di dalam gelas, kalau kita lihat secara mata kita itu nama makroskopik ya, secara makroskopik itu kelihatan air itu nggak bergerak. Tapi kalau secara mikroskop kita zoom ya, kita perbesar sampai ke molekul air itu, sebenarnya molekul air itu bergerak secara random. Nah, itu namanya Brownian motion. Nah, ini ada videonya, coba ya saya tunjukin videonya. Nah, ini ada air into the jar. Kita mau zoom pakai mikroskop. Mau lihat air itu dalam keadaan mikroskop. Nah, ini keadaan yang belum di zoom. Nah, kalau kita zoom lagi kan banyak tuh partikel-partikel ya. Nah, kalau kita lebih zoom lagi ya. Zoom lagi. Apa yang kita lihat? Coba kalian lihat ini. Air itu bergetar ya. Air itu bergerak molekulnya. Ya, kita zoom lagi deh. Two beads together. We want to look at an tunjukin. Nah, ini.
bergetar ya. Another thing to Padahal be itu diam, concerned dalam about keadaan diam loh, tapi is ternyata we don't air want itu bergetar. beings that Penyebabnya are kenapa? Karena ada kinetik energi ya. Setiap gas, water itu sebenarnya punya internal energi atau energi dalam mereka ya. Dan itu energi itu ya kayak gini deh. Energi itu, jadi bayangkan ini partikel air. Partikel air ini kan bergerak random ya. Nah, karena dia bergerak pasti punya kinetik energi. Nah, total semua dari kinetik energi ini disebut sebagai internal energi ya. Dan pergerakan di sini disebut Brownian motion ya. Kalian ketik aja nan. Berarti jawabannya apa? Ya ini jawabannya. Memang seperti itu. Oke. Nomor 11 ya, which graph show how the volume of a fixed mass of gas at constant temperature. Oke. Varies with its pressure. Nah, kita pakai persamaan gas ideal ya, gas ideal. Nah, persamaannya apa? V equal N RT, betul. Nah, P di sini ada pressure. Nah, ini volume. Ya, T itu adalah temperatur. Dan N dan R itu dua konstanta ya. Konstanta ya, nilainya tetap ya. Jadi kita bisa anggap itu sebagai C aja. Kalau bingung ya, C. Nah, katanya konstan temperatur. Berarti ini bisa kita ubah persamaan itu menjadi kayak gini. PV sama dengan N itu konstanta, R juga konstanta, T juga konstan. Jadi kita bisa bayangkan ini konstan C ya, nilainya tetap. Sehingga hubungan volume dan pressure itu seperti ini. Berarti volume itu sama dengan C per P. Atau volume equal C, sebuah konstanta, divided by pressure. Nah, kita bisa lihat grafik dari dua itu. Ini saya sudah buat ya, ini over, oke, ini C, ini ini P ya, dan ini volume ya, volume. Nah, C itu nilainya tetap ya, sebenarnya bisa kita ubah. Misal nih saya ubah nilainya, nah 6,2. Nah, P itu yang X ini, dan volume yang vertikal ini, ternyata grafiknya seperti ini ya. Ya decay ya grafiknya ya, seperti ini ya. Oke, berarti jawabannya mana? D ya. Oke. D jawabannya. Itu untuk nomor 11. Berarti yang A, B, C salah. Oke. Nah, bagaimana kalau volumenya konstan? Nah, kalau volumenya konstan, berarti persamaannya berarti kayak gini. P ya sama dengan C kali T, benar? Ya, volumenya konstan. Nanti hubungan P dan T itu pressure dan hubungannya pressure dan T itu ya kayak gini, linear. C-nya kan konstan. Ya, linear. Ya, kalian harus bisa ya belajar buat apa ya, mengubah persamaan yang mana konstan, mana yang menjadi variabel inputnya, mana yang menjadi variabel outputnya. Oke, lanjut nomor 12, which effects is caused by thermal expansion ya, thermal expansion. Nah, yang a metal surface heating up in direct sunlight. Nah, ini hanya proses radiation ya sebenarnya dari matahari. Kemudian ada sebuah metal itu panas ya karena ada radiasi dari matahari ke metal tersebut, bukan tentang thermal expansion ya. Kecuali metal itu expand atau menjadi lebih lebar ya, itu bisa sebenarnya, tapi tidak disebut ya apa yang terjadi dengan metal ini, hanya disebut heating up aja, jadi panas. Berarti yang A salah. Yang B, ice cream melting on
a hot day. Nah, es krim melting ya, ini proses melting ya, bukan expansion ya, salah. Dan yang C, a railway track buckling. Nah, ini betul ya, rel kereta yang melengkung ya. Awalnya lurus bisa melengkung-melengkung karena panas. Nah, itu thermal expansion. Oke, nanti kita lihat gambarnya. Nah, yang di dulu, ice forming on a pond on a cold day. Nah, es terbentuk di atas kolam ketika hari dingin. Nah, itu solidification tadi ya, water jadi solid ya. Isi jawaban. Nah, untuk tracking railway tracking buckling ini apa sih? Jadi kayak gini, railway tracking buckling ya. Nah, itu kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi awalnya lurus ya, lurus, rel kereta itu lurus ya. Nah, tapi ketika cuaca panas, dia melengkung. Kenapa? Karena ketika panas, rel itu menjadi lebih panjang. Nah, karena lebih panjang, akhirnya dia melengkung. Buckling kayak gini ya. Dan ini berbahaya. Nah, ya, untuk mengatasinya biasanya insinyur itu menambahkan gap. Gap ya, ada gapnya gitu. Mana ya? Kita cari dulu. Sebentar. Rel track gap. Ditambah gap di antara. Nah, ini ada gapnya. Gap ini untuk mengatasi space ya, space kosong biar ketika dia memanjang dia nggak saling tekan gitu, nggak sampai melengkung tapi tetap lurus ya, seperti itu ya. Ini jawabannya si nomor 12. Sekarang nomor 13. The temperature of the water at the bottom of waterfall is greater than the temperature of the water at the top. The energy in the gravitational potential store of the water at the top is transferred to thermal store at the bottom. Oke. Jadi energi gravitasi GPE itu nanti transfer menjadi thermal store. Oke. Energi panas ya, thermal. Nah, ini energi panas itu formulanya energi MC delta T ya. Dan GPE itu MGH. Oke. Nah, the specific heat capacity of water is 4,200 joule per kilogram degree Celsius. Nah, what is the temperature difference? Yang ditanya itu ini. Nah, ini itu berapa? Jika air itu jatuh dari ketinggian 21 meter. Jadi energi ini transfer menjadi ini. Jadi GPE menjadi thermal energy ya, thermal. Nah, GPE itu MGH. Ini M specific heat-nya ini konstanta ya. Ini delta T, the difference of the temperature. Nah, mass-nya bisa kita hilangkan. Nah, sehingga delta T dapat deh berapa ini, G times height-nya times the specific heat capacity. Nah, coba kita hitung. G-nya 9.8 ya, height-nya 21 dan C-nya 4,200. Nah, coba kita hitung 9,8 times 21, sorry 9,8 kali 21 dibagi 4.200. Dapatnya 0,049 ya, 0,049 ya sih ya. Maksudnya kayak gini, ini ada air terjun nih. Nah, airnya jatuh ke bawah. Nah, air di sini di atas sama yang di bawah itu beda. Ini lebih panas di sini. Kenapa? Karena ada transfer energi dari gravitasional menjadi energi panas ya. Perbedaan suhunya berapa? 0,049 ya. Maksudnya misal di sini 20 degree Celcius, di sini pasti 20,049 degree Celcius ya. Seperti itu ya. Itu jawaban nomor 13. Lanjut nomor 14. An ice cube is placed in a beaker and is heated. The ice melts to form water, which evaporates at first and then boils. The steam condenses on a cold window in the room.
which process involves a transfer of energy from the ice, water, or steam to surrounding. Nah, yang mana proses yang mana yang melibatkan transfer energi dari sistem itu ice, water, steam ke lingkungan, ke sekitarnya. Berarti ada energi yang dilepaskan, energi panas ya. Nah, melting itu membutuhkan energi panas, bukan melepaskan. Awalnya padat dan dia menerima panas ya dari surrounding to solid ya, maksudnya ke es ini, sehingga es ini melting betul. Nah, dia butuh panas ya, thermal. Oke, bukan melepaskan tapi dia butuh. Nah, sekarang evaporation itu juga butuh panas. Bayangkan nih, air ya butuh panas ya, thermal. Baru terjadi penguapan. Oke, boiling juga air ini nanti mendidih, blub ya, ada bubblesnya, dan itu butuh energi panas. Nah, yang mana yang tidak, bukan yang mana yang melepaskan energi panas, yakni condensing ya. Condensing itu dari dari udara ya, bayangkan ini udara, partikel gas yang menjadi cair ya, dan ini melepaskan panas ya, bukan butuh panas ya. Jadi jawabannya condensing. Oke, itu nomor 14. Sekarang nomor 15. A teacher shows his class a polystyrene cup. The polystyrene is a thick plastic with lots of tiny air bubbles in it. Yeah, he asks the class why the cup is so good at keeping a hot drink warm. Three suggestions are made. It contains air, which is poor thermal conductor. The air is trapped in tiny bubbles, so very little convection is possible. 3. The plastic is a poor thermal conductor. Which suggestion are correct? Nah, polystyrene cup ya. Polystyrene cup itu, bayangkan ini polystyrene cup, dan di sini di sela-selanya itu ada bubble ya, kayak udara-udara gitulah. Nah, udara-udara seperti ini. Ya, jadi kalau di sini ada hot water atau kopi panas, ya, kita pegang dari luar itu tidak panas ya, tetap dingin ya, tidak menyakitkan tangan kita. Nah, kenapa bisa seperti itu? It contain air with poor thermal conductor. Betul, tiny bubbles ini mengandung air ya, dan air itu adalah poor thermal conductor. Beda dengan metal, besi misalnya, itu bisa transfer panas dengan baik, sedangkan udara, air, itu sangat buruk sekali. Berarti nomor 1 betul. Yang kedua, the air is trapped in tiny bubbles so very little convection. Betul, ini memang ada udara nih. Nah, ini panas ya, partikel di sebelah kiri itu panas, dan nanti lama-lama partikel ini akan bergerak ke kanan. Nanti permukaan ini juga lama-lama panas juga sih sebetulnya. Tapi sedikit sekali ya. Kenapa? Karena ini kan tertutup ya. Tertutup, gak ada penggerak, sehingga udara ini bisa bergerak ke kanan ya, ke bagian kanan ini ya. Jadi sedikit sekali convection yang terjadi. Berarti betul ya. The plastic is poor thermal conductor. Betul ya, sama kayak air, plastic also is poor thermal conductor. Ya, ini terbuat dari plastik kan? Plastik. Berarti komplit deh, si polystyrene cup ini bisa bisa keeping a hot water stream always warm ya, selalu panas ya. Berarti 1 2 3 4 1 2 3 itu betul. Berarti jawaban nomor 15A ya. Lanjut. Oke, two samples of the same material have the same mass but different surface area. Oke, massnya sama katanya. Ini dan ini massnya sama ya. Each sample is heated to the same temperature
and then leave to cool to room temperature. Jadi ini dipanaskan ini sampai suhunya sama. Kita bayangkan saja mungkin 100 degree ini suhunya dan ini 100 degree ini. Nah, kemudian dibiarkan di suhu ruangan atau room temperature sehingga suhunya lama-lama tuh turun sampai nanti ya sama dengan ya nanti dingin lah intinya ya. Nanti mereka akan mencapai suhu yang sama. A sample is allowed to cool to the same final temperature. Nah, final temperaturnya sama. Nanti bayangkan aja mungkin final temperaturnya adalah 30 degree ini. Dan ini juga 30 degree, oke. Okay? Nah, yang pertanyaannya adalah which row correctly compares the decrease internal energy and the initial rate of cooling for each sample. Nah, internal energy atau thermal energy dari 100 ke 30, 130 kan sama ini. Masanya sama, kan energi untuk thermal energy itu mass times C times delta T. Dan ini same material ya, same material otomatis C-nya pasti sama, mass-nya sama, ini juga sama, delta T-nya juga sama kan? 100 ke 30, 130 berarti energi internalnya pasti sama penurunan energinya ya. Jadi kalau yang ini salah, ini pasti salah, tinggal C dan D. Dan tapi perbedaannya apa? Perbedaannya ada di rate of coolingnya. Rate of coolingnya itu yang lebih cepat mendingin, yang lebih cepat dingin itu adalah yang lebih luas ya. Jadi rate of cooling itu dipengaruhi oleh pertama area of apa? Dari benda itu. Kalau areanya besar, ya panasnya semakin cepat dong untuk keluar. Artinya semakin cepat untuk dingin. Ya, area mempengaruhi. Yang kedua apa? Initial temperatur. Nah, ini kebetulan sama ya, 100 dan 100 ya. Jadi ya nggak bisa kita bandingkan. Tapi intinya kalau initial temperaturnya beda, bayangkan misal yang X itu 50, yang Y 100. Ya, semakin tinggi initial temperaturnya, rate of coolingnya makin cepat. Oke. Ada banyak sekali yang kita kasih blower misalnya, kipas angin, misal blower di atas benda ini. Nah, itu rate of coolingnya pasti akan cepat juga. Suhu room temperature juga mempengaruhi. Ya, room temperature. Warna benda ini juga mempengaruhi. Mungkin kita cat ini warna hitam, ini warna putih. Yang warna hitam itu lebih cepat untuk turun. Jadi ada banyak sekali ya faktornya. Kalian bisa cari deh rate of cooling factors ya di internet, ada banyak sekali. Dan berarti yang cepat untuk turun suhunya turun itu atau adalah yang large surface area, yang Y ya. Berarti jawabannya adalah D untuk nomor 16. Oke, nomor 17. In which type of wave is the direction of vibration parallel ya, vibrationnya, direction of vibrationnya itu parallel to direction of travel. Nah, jadi ada dua wave types ya. Pertama itu adalah longitudinal dan transverse ya. Nah, longitudinal ini gerakan vibration, bayangkan ini vibrationnya dan wave-nya ke kanan, wave direction itu paralel ya, ini paralel. Sedangkan transverse itu vibrationnya ke atas ke bawah, sedangkan arah wave-nya itu ke kanan seperti ini. Wave ini vibrationnya ke atas ke bawah ya. Ini perpendicular ya, perpendicular. Contohnya apa yang transverse? Contohnya ya gelombang air laut, gelombang air yang naik turun
arah gelombangnya kan ke kanan nih, tapi ada gelombangnya naik turun ya, vibrationnya naik turun ya, berarti perpendikular. Dan longitudinal contohnya apa? Eh, contohnya ini contohnya sound ya, sound itu longitudinal, di mana partikel of medium ya atau partikel udara itu bergetar kiri kanan ya, seperti itu ya, parallel with the wave direction. Nah, longitudinal itu sebutan lainnya adalah P wave. Transverse itu sebutan lainnya S wave. Ya, ini bayangkan ini naik turun kayak S kan, ini S ya. Nah, longitudinal ya transverse ini contohnya water wave, apalagi ya electromagnetic wave, ya itu transverse semua. Jadi ini paralel, berarti dia menanya longitudinal ya, tentang longitudinal. Berarti ini salah, ini transverse ya. Ini transverse, berarti jawabannya B ya. Jadi gelombang gempa bumi ini ada dua macam, ada yang seismic P wave dan S wave ya. Dan P wave itu yang longitudinal. Nomor 18, waves in a ripple tank are diffracted as they pass through a narrow gap. What can be done to make the spreading due to diffraction greater? Oke, apa yang harus kita lakukan biar diffractionnya besar ya, spread of the wave ya, spread ya, itu melebar ya, wave-nya melebar. Nah, diffraction itu apa? Kita harus paham dulu diffraction. Bayangkan ini ada walls ya, dua walls, ada benteng, ada penghambat lah. Nah, dan di antaranya itu ada gap. Bayangkan ini ada gelombang datang ke kanan ya. Apa yang terjadi dengan gelombang ini ketika mengenai gap? Nah, dia akan mengalami diffraction kayak gini, melengkung ya, spread out ya, spread out. Oke, ini namanya diffraction. Nah, diffraction itu ada beberapa beberapa keadaan ya. Keadaan pertama, kalau wavelength yang datang itu kecil dibandingkan ukuran gapnya. Bayangkan seperti ini, ukuran gapnya kecil banget, besar banget ya, besar banget. Sedangkan wavelengthnya kecil. Ya, wavelength itu ini ukuran wavelength dari sini sampai sini. Kecil ya. Sedangkan gapnya besar ini gapnya besar sekali. Apa yang terjadi dengan gelombang itu? Tidak ada diffraction yang terjadi. Nanti hanya lewat saja kayak gini. Nah, ya diffractionnya paling terjadi di ujungnya, sedikit aja, melengkung sedikit. Tapi secara general nggak ada diffraction kalau gapnya besar dibandingkan wavelength. Nah, berikutnya apa yang terjadi kalau wavelengthnya sama dengan gapnya, ukurannya sama. Ya, ini kondisi yang kedua, ukuran gapnya sama. Ya, ini gapnya, wavelengthnya ya kita buat sama. Nah, ukuran ini, gap ini sampai sini, ya ini wavelength ya, ini wavelength itu sama, ukuran gap dengan wavelengthnya itu sama. Oke. Nah, apa yang terjadi dengan gelombang ini ketika melewati gap? Ternyata ini terjadi diffraction paling besar. Nah, paling besar ini diffractionnya. Ya, harus diingat ya, ketika wavelength-nya sama dengan gap, diffraction-nya paling besar, the greatest diffraction, sorry. Nah, untuk jika wavelength-nya kecil yang tadi kondisi pertama dibandingkan gap, ya kayak gini, hanya lewat doang, hanya di ujung-ujung aja, sedikit diffraction. Nah, kondisi kedua, jika gap-nya itu besar wavelength-nya besar dibandingkan gap-nya. Nah, kayak gini. Gap-nya kecil, sedangkan gelombangnya besar, panjang ya. Nah, ini juga terjadi diffraction. Ya, diffraction-nya kayak gini ya, tapi tidak greatest ya, tidak greatest seperti ini. Ya,
mengalami diffraction. Nah, artinya untuk terjadi diffraction itu yang penting adalah ukuran wavelength tidak lebih kecil daripada gap. Artinya wavelength itu harus lebih besar sama dengan gap. Itu syaratnya. Biar terjadi diffraction baik yang ini atau yang ini. Ya, paham ya? Jangan yang ini. Oke. Artinya wavelength itu harus besar. Wavelength-nya itu harus besar. Nah, wavelength ini inversely proportional dengan frekuensi. Oke, inversely proportional frekuensi. Nah, biar wavelength yang besar, frekuensinya harus decrease supaya apa? Wavelength-nya besar, naik ya, increase. Nah, kalau ini salah, berarti ini antara A dan B. Oh enggak, kalau yang B ini decrease the speed, enggak ya, enggak ada pengaruhnya ya, berarti A jawabannya. Oke, lanjut nomor 19. Diagram 1 shows the page of a book in front of a plain mirror. An eye is looking at the image of the page. Diagram 2 shows a larger letter G on the page facing the mirror. Oke. Oke, ini letter G-nya seperti ini. Nah, ini kertas ya, page of book. Ini buku katanya. Di atas di cover buku. Buku ini ada letter G. Nah, kemudian dihadapkan ke kaca. Ini kaca. Nah, ini bukunya. Di bukunya. Bukunya dia hadapkan. Apa yang terjadi dengan angka G ini di mata kita? Terlihat seperti apa? Nah, sifatnya image properties from the plane mirror itu adalah pertama sifatnya adalah upright ya. Dia tegak, gak mungkin terbalik ya, inverse ya. Yang kedua apa? Virtual. Virtual itu ya artinya bayangannya hanya bisa kita lihat di alatnya. Dalam hal ini kaca. Nanti bayangannya di kaca ya, kita lihat image-nya ya di kaca. Itu virtual. Yang berikutnya sifatnya apa? Left become right, right become left. Kayak gitu ya. Kayak gini ya. Yang ini jadi sebelah nanti menjadi sebelah kiri, yang ini jadi sebelah kanan. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Nah, ya berarti jawabannya yang mana? D ya. Untuk 19. D ya. Gak mungkin C karena sifat image-nya upright, gak mungkin inverse. Ini salah. Apalagi ini salah. Dan ini salah ya, harusnya kiri menjadi kanan, kanan jadi kiri ya. Oke, itu sifatnya. Berikutnya nomor 20. The diagram shows a ray of light passing from air into diamond. Nah, seperti ini ada light ya entering the diamond. What is the refractive index of diamond? Nah, untuk mengerjakan ini kita pakai hukum Snell's ya. Snell's law. Snell's law itu bunyinya kayak gini. Refractive index medium 1 times sin theta 1 equals refractive index medium 2 times sin theta 2. Apa ini? Oke, kita akan bahas. Nah, kita harus tahu dulu normal. Ada namanya normal line. Nah, normal line ini perpendicular. Ini kan surface or boundaries ya. Boundaries between two medium, air and diamond. Nah, ini surface ya. Nah, garis yang perpendikular dengan surface itu namanya normal line ya. Ini namanya normal line. Nah, sudut datang incident angle itu dihitung dari sini. Ini namanya incident angle atau theta 1 ya. Dia akan datang ini. Nah, sudutnya dihitung dari sini, bukan dari permukaan ini ke sampai sini, bukan. Berarti sudut ini berapa? 90 kurang 60 dong. Berarti sudut ini adalah 30 degree, oke. Yang ini berapa sudut ini? Ini sudut 2 ya. Sudut 2 itu berarti 90 kurang 78 ya. Ini berapa? 12 degree. Nah, oke, sudah paham ya theta 1, theta 2 itu apa? Sudut ya, dihitung dari normal line-nya. N1 itu adalah refractive index dari yang medium 1, ini medium 2.
Nah, karena ini air, refractive index air itu 1. Sedangkan refractive index for diamond ya, ini yang kita cari. Itu kan pertanyaannya. Betul? Ya, kita substitusi aja ke persamaan itu. N1 sin theta 1 equals N2 sin theta 2. N1-nya 1, betul? Sin theta 1-nya 30 degree. N2 yang kita cari, sin theta 2-nya berapa? 12 ya, 12 degree. Nah, sin 30 itu setengah, ini N2 kali sin 12. Nah, sin 12 ini berapa ya? Coba kita hitung dulu sebentar. Sin 12 ya. Sin 12. Itu 0,2 ya. 0,2079 ya. Nah, jadi N2 dapat deh 1/2 dibagi 0,2079. Apakah itu 0,2079? Nah, dapatnya 2,4 ya. N2 sama dengan 2,4. Ya, berarti jawabannya C untuk nomor 20. Oke. Nah, ini dipelajari Snell law ya. N1 itu refractive index dari medium 1 dalam hal ini air. Sin theta 1 itu sudutnya datang dihitung dari normal line. N2 itu refractive index medium yang kedua, dalam hal ini diamond ya, bisa diamond bisa plastik tergantung konteks, tergantung soalnya. Sin theta 2 adalah sudut ya setelah dia masuk ke medium kedua. Nah, sudutnya dihitung dari normal line juga ya. Seperti itu. Next, nomor 21. The ray diagrams show the formation of an image by two different converging lines. Okay. Which row describes the images produced. Nah, untuk ini objeknya mungkin ya. Ini objek, ini image-nya. Ini objek, ini image-nya. Nah, kalau image dan objek, ini konteksnya untuk lens ya. Ini lens ya, lens. Kalau image dan objeknya satu tempat, ini satu tempat di sebelah kiri, left side ya. Artinya image ini namanya virtual. Oke, virtualnya. Tapi kalau image-nya berseberangan, satunya di sini, satunya di sini, ini berseberangan, ini left side, ini sedangkan ini right side. Ya, berseberangan, berarti image ini sifatnya real. Apa itu real? Real itu artinya image ini bisa kita tampilkan di layar kayak proyektor ya. Seperti itu. Jadi jawabannya apa ini? C ya. Untuk nomor 21. Oke. Oke, dipahami ya ini ya. Berikutnya 22. White light enters a glass prism. The light leaving the other side of the prism is separated into colors. Nah, which row correctly describe what happened? Nah, ini tentang dispersion. Coba ya kita cari dispersion on prism ya. Nah, ini kita lihat gambarnya. Nah, ini ya, ketika white light ya enter the glass prism, nanti warnanya itu akan white light ini akan separated ya. Spread becomes colors rainbow colors warna pelangi, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet dan warna merah itu berada di atas ya, violet ada di bawah. Itu harus ingat ya. Oke, dihafal ini warna ini. Dan berarti yang ini yang mana? Violet. Berarti diagram 1 itu salah, harusnya dari sini udah mulai terbuka ya, udah mulai separate colorsnya, berarti ini salah. Pokoknya diagram 1 salah. Oke, berarti sisa diagram 2. Color 1 itu pasti red, warna merah. Color 2 violet. Berarti jawaban nomor 22 itu C ya. Paham ya? Oke, good. Next, nomor 23. Gamma radiation is part of electromagnetic spectrum. What is the name of this region of the spectrum? Infrared ya. Jadi
infrared itu yang menyebabkan panasnya. Infrared to brings thermal ya, thermal. Bayangkan ini api unggun nih. Nah, ketika kita berdiri di sekitar api unggun itu, kita merasa panas bukan? Nah, itu karena ada infrared ya. Ini infrared yang menyebabkan terasa panas, atau matahari deh. Nah, matahari kita berjemur nih. Nah, matahari ini membawa infrared ya, kayak kita terasa panas. Infrared. Nah, infrared ini yang membawa panas ya. Oke, seperti itu. Nomor 24, a remote control vehicle is traveling on the surface of the planet. Jadi ada kendaraan lah yang bisa dikontrol dengan remote ya. Dia lagi traveling di sebuah planet. The vehicle senses obstacle ahead. Dia merasa kayak di depan tuh ada hambatan gitu. It sends a radio message to control room from where it's being controlled. The control room is 2.4 times 10 to power 6 kilometer away from the heavy vehicle. The control room sends a message back to vehicle telling it to stop. What is the minimum time that elapses between the vehicle sensing the obstacle receiving the message back from the room control? Oke, bayangkan. Oke, kayak gini saja. Oke, bayangkan ini planetnya. Planet di sini ada kendaraannya di sini. Dan ini bumi. Ini planet nih. Nah, dia merasa ada hambatan ini di depan. Oke. Dia merasa kayak ada obstacle ahead ya. Kemudian dia kirim pesan pakai radio wave dong. Pakai radio ya, radio wave ke bumi. Dan bumi itu jaraknya adalah 2 kali 4 kali 10 pangkat 6, dan pesan itu udah diterima oleh control room ya. Dan apa yang terjadi, dia kirim lagi, oh belok ke kanan, atau oh mundur, balik lagi dong ke sana. Berarti jarak yang dia tempuh berapa? Distance-nya 2 kali ini kan, 2 kali 2,4 kali 10 pangkat 6 kilometer ya, betul, bolak-balik kan. Berarti D sama dengan berapa ini? 4,8 kali change to meter ya. Meter. Berarti 10 pangkat 6 kali 1000 ya. Berarti 9 meter. Nah, ini distance-nya yang di travel oleh radio wave ya, bolak-balik. Dan kecepatan radio wave ya, atau electromagnetic spectrum speed ya, ini sudah pasti speed of electromagnetic spectrum itu pasti sama, yakni 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, baik itu radio wave, microwave, infrared, ultraviolet, gamma ray, X-ray ya, visible light, cahaya itu sendiri kecepatannya pasti sama di vakum ya, ini 3 kali 10 pangkat 8, sehingga T bisa dihitung ya, distance divided by speed. Distance yang 4,8 kali 10 pangkat 9 dan kecepatannya 10 pangkat 8. Nah, kita bisa hitung ini, dapatnya itu sebentar, 4,8 dibagi 3, 1,6. Nah, ini 1,6 kali 10, betul? Atau 16 seconds. Berarti jawabannya D, 24 ya. Oke, next, nomor 25. Which statement about the direction of a magnetic field at a point is correct? Ya, nah, magnetic field ya, kayak bayangkan ini kutub magnet bar, ini north pole, ini south pole. So the magnetic field direction out from the north pole to south pole, betul nggak? Kan? Ya, out dia dari north pole to south pole. South pole-nya itu masuk ya, ini magnetic field.
field. Jadi jawabannya apa? In the direction of the force, on end pole placed at that point. It is direction of the force on S pole placed at the point. Yang mana yang betul? Nah, artinya apa sih arah-arah ini apa? Maksudnya kayak gini, kalau kita taruh kutub N ya, kutub N di sini, kayak gini deh, kutub N di sini, N sini, ini akan ketarik ke dalam kan, makanya direction dari magnetic field tuh untuk S ke dalam. Lalu kita taruh di sini N pole ini S, nanti dia terdorong ke sana kan, terdorong ke sana, makanya direction dari magnetic field ini ke kanan. Jadi jawabannya adalah A, yaitu direction dari force untuk N pole ya ditaruh di sini. Misal nih saya taruh magnet di sini, dan ini N pole, ini south pole. Apa yang terjadi dengan N pole ini? Dia akan terdorong ke bawah ya. Makanya di magnetic field-nya itu ke bawah kayak gini, muter ke bawah. Seperti itu. Nomor 26. A student draw graphs of an AC supply and a DC supply. Nah, which row shows the correct label for W, X, and Y. Nah, label W itu ini voltage ya, voltage. Ini voltage ya, sorry. Dan ini time. Ya, berarti W itu voltage. Harusnya ini salah. Yang mana? AC itu yang Y ya, yang Y, AC itu yang Y. Nah, ini dia jawaban nomor 26. Nah, maksudnya apa ini? AC itu listriknya bolak-balik. Bayangkan ini ada sumber AC. Ini di DC deh, ini DC, sumber power supply ya. Ini kabelnya. Ini DC berarti ada positif, ada negatif. Sedangkan AC itu gak ada. Dia simbolnya itu gelombang ya, kayak gini, gak ada positif atau negatif. Nah, kayak gini. Nah, untuk DC current itu out ke sana, masuk ke sini. Jadi dia keluar dari positif tapi current itu masuk ke negatif. Sedangkan AC itu bolak-balik. Kadang dia ke sana, kadang berubah lagi ke sana. Bolak-balik, ganti-gantian dia. Makanya nanti grafiknya naik turun kayak wave, kayak gelombang ya, sehingga label untuk yang Y itu adalah ya untuk AC. Sedangkan X itu kan konstan nih, bayangkan ini 5 volt ya, 5 volt terus nilainya, berarti ini 5 volt terus ya, paham ya, tidak ada perubahan ya. Jadi jawabannya D. Sekarang 27. A resistor transfers 100 joule of energy when a charge of 10 coulomb flow through it. What is the potential energy? What is potential energy? Potential difference itu adalah work done over charge ya. Nah, ini harus dipahami. Work done-nya itu 100 joule, charge-nya 10 coulomb. Jadi PD equals ya 10 volt ya. PD itu voltage ya, berarti jawabannya B. Ya, itu. Next, nomor 28. Wire X and wire Y are made from the same metal. Bahannya sama. The table give information about the two wires ya. Wire X dan Y ini. Length-nya beda ini. Cross sectional area-nya juga beda. Tapi tentu resistance-nya beda kan? Ya, nanti kita cek. Harusnya beda. Ini berkaitan materi tentang resistance of wire ya. Resistance of wire itu directly proportional dengan length dan inversely proportional dengan area. Nah, pertanyaannya yang Y itu berapa resistance-nya kan? Betul yang itu pertanyaannya. Dan untuk menjawab ini kita bisa pakai metode ini deh.
ini berapa kali, ini berapa kali. Jadi caranya, atau kayak gini aja, sorry, dan ini biar menjadi sama dengan dikali sebuah konstanta atau rho ya, L/A, betul. Nah, ini persamaannya. Dan Rx, maksudnya resistance of X itu 2 equals dengan rho times length-nya, length dari X, ini X, dan ini area of X. Nah, Rx itu 2, rho-nya kita tidak tahu berapa. Ya, Lx-nya berapa? Length-nya 1, AX-nya 0,4, sehingga dapat deh rho X-nya sama dengan 0,8. Nah, karena ini same material, rho X itu sama dengan rho Y, sehingga kita tulis persamaan rho Y sama dengan kan Ry equals rho Y, Ly divided Ry. Nah, berarti Ry dapat deh. Rho Y-nya kan 0,8 nih. Ly-nya kan 1,3. Oke, 1,3. Awalnya 0,3. Dapat deh Ry. Coba kita hitung apa ini? 1,3 dibagi 0,3 dapat ya 3,46 ya, 3,466, atau dibulatkan menjadi 3,5 ohm ya di jawabannya. Nah, ini rumusnya ini resistance of wire. Nah, ini dipelajari ya. R equals rho times length divided by area. Nomor 29. The diagram shows two resistors used as potential divider. Nah, ini tentang potential divider. Saya sudah pernah bahas ini di video saya. Nanti kalian bisa cari deh tentang potential divider. Dan ini 5000 ohm, 5000 ohm, ini R, ini voltage. Nah, voltage-nya itu terbaca 1,8. Nah, ini 1,8. Pertanyaannya berapa R ini, berapa ohm? Nah, ini pakai perbandingan ya. Kalau ini oke, dia pakai baterai 3 volt. Ini 1,8, berarti potensial di sini kalau kita hubungkan dengan voltage voltmeter dapatnya 1,2 ya. Karena totalnya harus sama dengan 3. Nah, ini dibandingkan aja, ini banding ini sama dengan 1,2 dibanding dengan 1,8. Itu equal sama dengan 5000 ohm dibanding dengan R. Itu perbandingan ya. Ya udah, tinggal kita hitung dapat deh berapa ini R sama dengan 5000 dikali 1,8 dibagi 1,2. Nah, dapatnya kali 1,8 dibagi 1,2. Dapatnya 7500 ohm ya. Atau sama dengan 7,5 kilo ohm ya. C ya jawabannya. Please dibuka lagi video saya tentang potential divider. Nomor 30. Two electrical appliances are connected to the main supplies. Yeah, the cable connected to one appliance include an earth wires. Okay, the cable connected to the second appliance does not need an earth wire. What is a reason for this difference? Jadi appliance itu alat elektronik, maksudnya electrical appliance. Seharusnya ya alat elektronik di rumah kita itu harus terhubung ke bumi. Ada yang ditanam kabelnya ke bumi. Kenapa? Karena alat elektronik itu ada namanya listrik sisa atau listrik lonjakan yang jika tidak dialirkan ke bumi atau ke groundnya itu sangat berbahaya, bisa membuat kita tersetrum ya. Bayangkan ini ada alat listrik ya, electrical appliance ya, kayak biasa kita pakai kayak biasa, apa ya, contohnya televisi, kulkas gitu. Nah, seharusnya salah satu kabelnya itu harus ditanam di
tanah, salah satu kabelnya. Oke. Kenapa? Ya itu berbahaya. Mungkin kulkas ini terbuat dari besi, ya bahannya dari besi, dan kalau tidak ditanam di tanah, listrik sisanya itu bisa tersetrum, bisa membuat kita tersetrum ya. Makanya listrik sisanya itu harus dibuang ke bumi. Oke. Sedangkan katanya the second appliance ini, oke, itu tidak butuh ditanam ke bumi. Kenapa? Mungkin bahannya bukan dari besi, bukan dari metal, sehingga tidak berbahaya. Jadi jawabannya apa? Ya kayaknya. Ya, one appliance has a metal case, but the other appliance does not. Jadi itu ya, yang metal case ini wajib ya, harus ditanam ke tanah ya, biar listrik sisanya itu tidak membahayakan kita. Sedangkan yang appliance yang satunya tidak terbuat bahan apa kulitnya dari metal, mungkin dari plastik, sehingga tidak berbahaya, aman-aman aja. Oke, seperti itu ya alasannya ya. Nomor 31, the diagram show a simple AC generator. The magnet rotates around the fixed coil with around a fixed iron core. Yeah. The electromotive force EMF output is sine wave, a series of raised zeros and trough. The magnet is shown in three positions P, Q, and R. The ring its rotation. The magnetic field in the coil is zero at Q. Okay, but changing most rapidly. Magnetic field in the coil, yeah, at Q zero, yeah, at Q, yeah. Okay, but changing most rapidly. Okay, now which statement about the induced EMF in the coil is correct? Nah, position P, Q, and R ini bisa digambarkan seperti ini. Sudah saya buat lebih sederhana seperti ini. Jadi ini coil ya. Ini coil. Saya buat bentuknya persegi 4. Sebenarnya dia itu lingkaran ya, dililit di dalam apa? Tadi disebutnya mana tadi ya? Nah, iron core ya, dililit dalam iron core. Nah, sebenarnya yang bergerak itu magnetnya ya, magnetnya yang bergerak. Tapi kita andai magnetnya itu diam, otomatis yang bergerak adalah coilnya, betul? Nah, coilnya itu bergerak di sini anti clockwise, sehingga force di sisi yang ini itu force-nya ke kiri, sedangkan sisi ini force-nya ke kanan. Nah, ini untuk position P itu, jadi magnetic field-nya itu dari kiri ke kanan ya. Itu lihat dari north to south, berarti ke kiri ke kanan magnetic field-nya. Sedangkan force-nya itu dari kiri ke kanan. Kita tinjau yang atas saja dulu. Yang atas yang ini. Force-nya dari kanan ke kiri, sorry. Jadi magnetic field itu ke kanan. Oke. Force putarannya itu ke kiri, paralel ya, bukan perpendicular. Nah, karena paralel sehingga elektrik yang dihasilkan itu zero, nol. Karena syarat untuk munculnya listrik EMF ya, magnetic field misalnya, dan force dan current, elektrik ini force, ini magnetic field, itu harus perpendicular semuanya, sudutnya 90 derajat. Nah, kita bisa pakai tangan kanan deh. Tangan kanan ya, dan dimana itu jempol kita itu arah force-nya, jari telunjuk arah magnetic field-nya, dan jari tengah menunjukkan listrik yang dihasilkan. Nah, karena ini syaratnya itu harus perpendicular satu sama lain. Kalau ada yang paralel, maka hasilnya ya nol, nggak ada listrik yang dihasilkan. Nah, sedangkan yang Q, coba yang Q ya, ini arah force-nya ke atas ya, atau ke bawah. Magnetic field-nya ke kanan. Berarti perpendicular kan, sehingga listriknya yang dihasilkan ada. Oke, bagaimana dengan yang R? Yang R ini sama dengan yang P, tapi bedanya di sini S, ini N ya, beda arah saja. Jadi nol juga listriknya, sehingga listrik yang dihasilkan dalam bentuk sinus ya, kayak gini ya. Ini voltage ini time,
Ya, kalau dalam grafik tuh kayak gini dia. Naik, turun, naik, turun. Nah, ini namanya AC elektrik ya, atau listrik alternating current yang bolak-balik yang tadi itu. Jadi ketika di P itu 0, ini P, sedangkan di Q nanti dia puncaknya, kemudian turun lagi ke R, ini 0 lagi, kemudian di Q lagi, kemudian ke P lagi, seperti itu seterusnya Q dan ini R. Ya, seperti itu ya listriknya. Jadi jawabannya ini yang mana? The magnitude of EMF atau listrik yang dihasilkan di Q itu paling besar. Betul dong? Di Q itu paling besar ya, bisa di puncaknya yang bayangkan ini hasilnya misal negatif 5, ini 0, positif 5, ini negatif 5. Ya, jadi di P, R, di P dan R itu 0 voltage-nya, sedangkan di Q itu bisa 5, bisa negatif 5. Artinya ada listrik yang dihasilkan di Q dibandingkan di P. Jadi jawabannya A ya. Coba yang B. Di Q is zero. Enggak, malahan di Q itu ya ada listriknya. Salah yang B ya. Mana itu di EMF at position Q smaller. Enggak, malahan Q itu yang paling besar ya. EMF at position R larger. Salah. R dan P itu sama ya. Sama ya seperti ini. Nah, please dipelajari ini ya. Bayangkan ini koil ini berputar ya, berputar. Ya, force-nya pasti ke sana ya, ke sana ya. Harus paham ya, ini pakai aturan tangan kanan ya, Fleming right hand rules ya. Oke, itu untuk jawaban 31A. Nomor 32, a 24 volt power supply and a 100% efficient transformer are used to light a 6 volt 12 watt lamp. What is the current in the power supply? Nah, untuk menjawab soal ini kita bayangkan seperti ini ya. Ini ada power supply ya, power supply ini dicolok ya, dicolok di rumah. Salah satu kabelnya itu dicolok di rumah 220 volt sehingga listrik dari rumah ini dikonvert menjadi listrik yang lebih kecil sesuai kebutuhan kita. Dalam hal ini katanya berapa? 24. Di outputnya 24 volt. Oke. Nah, untuk tujuannya apa? Untuk menghidupkan lampu. Lampunya 6 volt 12 watt. Lampunya ini ada lampu. Ya, lampunya itu 6 volt 12 watt ya. 12 watt. Nah, kalau ini langsung dihubungkan 24 ke 6 volt ini dihubungkan, apa yang terjadi dengan lampunya? Meledak ya, lampunya rusak. Ya, nah oleh karena itu biar lampu ini tidak rusak bagaimana? 24 volt ini harus diturunkan menjadi 6 volt sesuai spesifikasi daripada lampu itu. Dengan cara apa? Dengan menggunakan transformer. Jadi dihubungkan ke transformer ini dihubungkan dengan transformer. Ini simbol transformer ya. Nah, dihubungkan dengan transformer sehingga bisa lampu itu menyala dengan normal tanpa rusak ya. Nah, sebelah kiri ini kita sebut primary, sebelah kanan kita sebut secondary. Oke, artinya eh, artinya 6 volt itu apa? 6 volt itu voltage secondary, ini power secondary, ini adalah voltage primary. Yang ditanya adalah current in power supply, yang ditanya itu adalah IP-nya itu berapa. Oke, IP-nya berapa. Nah, untuk menjawab ini kita tulis dulu. Tulis dulu ya, VS sama dengan 6 volt ya. PS sama dengan 12 watt. Oke, IS berapa IS-nya? Nah, nanti bisa kita cari dulu. VP di sini 24 volt. Power primary berapa? Nah, ini prinsip ya. Kalau dia 100%, ini kan tertulis 100% efisiensi, itu artinya power primary itu equal sama dengan secondary ya. Sama, berarti ini 12 watt.
Oke. Nah, sehingga kita bisa cari nih IS ya, persamaan power apa? Persamaan power itu power sama dengan current times voltage. Sehingga bisa dicari eh, ini apa IS ini kita tulis dulu. Berarti bisa tulis kayak gini. Power secondary times current secondary voltage secondary. Power secondary-nya itu 12, IS-nya itu yang kita cari, VS-nya berapa? 6. Sehingga IS sama dengan 12 dibagi 6, dapatnya 2 ampere IS-nya. IS-nya 2 ampere ya. Nah, sedangkan I primary berapa? Berarti ya sama caranya, berarti power primary dibagi VP kan, atau kita tulis dulu deh kayak gini, power primary sama dengan IP dikali VP, sehingga IP sama dengan power primary dibagi VP, betul? Sehingga dapat D12 dibagi 24, jadi current primary sama dengan berapa ini, 0,5 ampere, itu jawabannya 0,5 ampere ya. Adakah cara lain? Yes, ada. Kita tulis dulu atau cara yang pakai persamaan dari apa? Transformer. Kita tulis dulu yang diketahui. VP-nya kan 24 nih, 24 volt. IP yang kita cari kan. Nah, VS-nya 6 volt dengan power secondary-nya 12 watt ya. Dengan begini kita bisa cari IS-nya kan, power dibagi voltage-nya berapa, 2 ampere. Nah, pakai persamaan transformer, berarti VP per VS sama dengan IS per IP. VP-nya 24, VS-nya 6, IS-nya 2, IP-nya itu yang kita cari. Nah, ini bisa dibagi 24 bagi 6 kan 4, sehingga IP sama dengan 2 dibagi 4 itu sama dengan 0,5 ampere. Sama ya hasilnya ya. Oke, seperti itu. Nomor 33. The scattering of particles by a thin gold foil provided scientists with evidence for the nuclear atom. Which particle were scattered by the gold nuclei? The tin foil alpha particle ya. Ini eksperimen Rutherford ya, Rutherford eksperimen ya, untuk membuktikan ternyata atom itu banyak sekali space kosong ya. Tapi di tengah-tengahnya ternyata ada yang bermuatan positif, yang kemudian kita sebut sebagai nukleus. Ya, ternyata nukleus itu ada partikel proton dan neutron yang netral, sehingga ya partikel ini, si nukleus ini yang memantulkan beberapa alpha partikel. Ya, nanti dipelajari lagi tentang Rutherford experiment. 34. A nucleus X has 17 protons and 18 neutron, which notation is correct. Nah, untuk notasi ini total ya. Yang atas ini nukleon namanya. Nukleon. Yang atas ini nukleon. Nukleon itu total dari proton plus neutron, itu yang atas. Sedangkan yang bawah itu proton. Proton saja. Ya, jadi protonnya 17, berarti bisa ditulis X itu 17, di bawahnya totalnya atasnya 17 tambah 18 itu berapa? 35. Berarti ini notasinya ya. Itu jawabannya adalah D. Oke, next. Okay, the dashed line on the graph shows the decay curve recorded from a sample of particular radioactive isotope. The cone rate include background radiation. Nah, ini include background radiation. Maksudnya apa? Jadi, bayangkan ini ada bahan radioaktif. Bahan radioaktif ya. Isotop kita nggak tahu. Mungkin uranium atau apa gitu. Dia emit radiation kan. Emit radiation ke segala arah. Emit radiation ke segala arah. Nah, alat mengukur radiation itu namanya Geiger counter ya. Geiger counter. Nah, alatnya itu kayak remote modelnya ya, kayak remote. Ya, kayak remote gitu. Di sini ada layarnya. Nanti muncul berapa dosisnya, berapa radiasinya. Disebut count rate ya. Nah, nanti muncul kan di situ. Dari radiasi ini nanti ditangkap oleh alat ini.
nanti muncul organ rate-nya berapa. Nah, background radiation itu artinya selain radiasi dari benda ini, juga ada radiasi dari lingkungan, dari luar yang masuk juga ke alat ini. Sehingga radiasi yang muncul di alat ini, angkanya itu bukan hanya dari radioaktif tapi juga dari background radiation. Ini background radiation ya namanya. Oke. Nah, jadi kurva decay dari radioisotop itu kayak gini. Ini udah include dari background radiation. Berarti yang pure dari objek ini, dari radioaktif isotop ini itu apa? Berarti harus dikurangi dengan background radiation. Yang mana yang berarti yang betul? Nah, ini yang mulai dash line, berarti yang betul itu adalah B. Ya. Ya B betul. Kenapa? Ya awalnya kan kayak gini ya. Sorry, dash line ya. Dia putus-putus nih kayak gini. Kalau kita kurangi background radiation dia harusnya turun ke bawah. Berarti ini yang pure daripada objek yang kita deteksi. Kalau yang A ini salah dong. Awalnya kan dash line. Kalau kita kurangi masa ke atas dia hasilnya. Ini artinya bukan dikurangi tapi ditambah ya salah. Kalau yang C kan dash line kayak gini. Tapi kalau dikurangi itu harusnya di bawah bukan ke kanan kayak gini ya. Harusnya di bawah. Berarti salah. Yang D juga salah. Berarti jawabannya B. Oke, itu ya. Nomor 35. 36. Which type of radioactive source is suitable for use in measuring and controlling the thickness of paper in paper manufacture factory? Nah, ini kita memakai beta ya, beta. Kenapa beta? Karena beta itu memiliki penetrate ability yang lebih tinggi dibandingkan alpha. Kita kan mau mengukur nih kertas. Kertas kalau pakai alpha, dia sudah stop di sini. Padahal di sini kan ada detektor nih, detektor. Kita langsung tahu oh, ketebalan thickness ya, thickness of the paper berapa. Thicknessnya berapa. Ya ini detektornya. Jadi kalau pakai alpha ya berhenti dia di paper ya, gak ada alpha yang masuk ke detektor ini. Gak ada. Makanya kita butuh yang bisa penetrate the paper, yakni apa? Beta. Kita pakai beta sehingga ada yang beberapa partikel beta itu tetap lolos ya, tetap bisa menembus daripada paper ini. Nah, dan kita butuh yang half life-nya yang long. Kenapa? Kalau pendek ya di tengah jalan sampai di sini udah hilang. Sudah hilang di tengah jalan sampai sini udah hilang. Padahal kita kan butuh sampai ke detektor ini. Makanya kita butuh half life-nya long. Terus ada sehingga muncul oh nilai ketebalan dari kertas ini berapa. Oh seperti itu ya. Itu nomor 36. 37. A medical tracer is used to investigate a tumor in a patient. The graph show the corrected count rate from the tracer again time. Nah, ini graph of decay of the isotope ya, radiation. Nah, half life itu artinya waktu dia menjadi setengah. Awalnya kan 10,000 ini. Setengahnya kan 5,000. Nah, ini butuh berapa lama dari 10.000 menjadi 5 itu butuh berapa lama? Butuh 2 menit ya. Oke, 2 menit. Jadi ya half life-nya 2. Seperti itu ya. Nomor 38. The Earth orbits the Sun once in approximately 365 days. Yeah. Okay. The average radius of the orbit is 1.5 times 10 to the power 11 meter. What is the average orbital speed? Nah, kita bisa assumes ya that the orbit of the Earth is not ellipse ya for easy in calculation ya, we can assume that the orbit is circle ya. The real orbitnya itu adalah elliptical, ingat ya, remember
elliptical, the real orbit of the planet. Ya, Earth, Mars, Venus semuanya in cycle, as in ellipse, sorry. Nah, tapi untuk mempermudah perhitungan kita anggap circle. Nah, ini planet bumi, ini matahari. Ya berputar ya, berputar. Nah, dari sini satu kali putaran sampai balik lagi ke posisi ini itu butuh 300 berapa katanya? Katanya 365 hari. Oke. Nah, radiusnya itu ya ini. Sehingga kita bisa hitung lintasannya, distance yang ditempuh oleh planet itu pakai eh, rumus keliling lingkaran ya, perimeter of lingkaran 2pi r ya, sehingga 2pi-nya 3,14, radiusnya itu 1,5 kali 10 pangkat 11. Nah, kita hitung distance atau lintasan ini sampai ke balik lagi ke sini itu adalah, coba kita hitung 2 kali 3,14 Oke, kali 1,5. Dapatnya adalah 9,42 kali 10 pangkat 11 meter. Itu distance ya, distance planet kita, bumi, mengelilingi matahari sampai balik lagi ke posisi awalnya. Distance-nya sebesar ini, ya, kali ini. Nah, T-nya butuh berapa lama? T-nya itu ini dalam second berarti days-nya change to seconds ya. Berarti coba kita ubah di sini ya. T-nya 365 days. One days is berapa hari? 365 kali 24 jam kan? Hours, betul. 1 hours berapa menit? 60 kan? Berarti 365 kali 24 kali 60 menit. Nah, 1 menit ada berapa seconds? 60 second. Berarti lanjut lagi 365 kali 24 kali 60 kali 60 seconds. Nah, ini dapat berapa ini? Coba kita hitung. 365 kali 24 kali 60 kali 60. Dapatnya adalah 31 million 500,000 ya, sekitar inilah. Nah, seconds. Nah, sehingga bisa dicari speed itu adalah distance dibagi T kan. Nah, distance-nya tadi 9,42 kali 10 pangkat 11 meter. This time-nya itu adalah 31.536.000. Nah, ini dapatnya adalah itu sekitar 30.000 ya meter per second ya. Coba dihitung deh sekitaran sini, atau V sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 meter per second ya. Oke, itu untuk nomor 38. Sekarang 39. Which statement about the life cycle of star is correct? Nah, all star eventually run out of hydrogen as fuel. Betul. Nanti semua bintang kayak matahari kita itu akan kehabisan bahan bakarnya. Bahan bakarnya apa? Hidrogen. Hidrogen itu mengalami fusion ya, fusion dan membentuk helium ya, dan proses fusion ini menghasilkan energi panas ya, rilis energi, dan energi panas ini menjadi bahan bakar untuk matahari ya. Berarti A jawabannya. Yang B salah. Kenapa? Red giant form a planetary nebula. Dan ini yang betul ya. Red giant itu betul membentuk planet nebula, tapi with a supernova at its center. Mana? Yang ada di tengah itu white dwarf ya, bukan supernova. Supernova itu proses dari red giant ya. Red giant itu nanti meledak
dan ledakannya itu disebut supernova ya. Berarti salah. Yang C, white dwarf star eventually form a black hole. Enggak ya. White dwarf ini ya, white dwarf ya. Black hole itu dari supernova itu. Kalau masanya sangat masif ya, sehingga supernova kan meledak ini, dan sisa-sisanya itu jika bergabung ya dan ternyata masanya masif membentuk black hole ya. Berarti salah yang C. Yang D, most star expand and form protostar. Enggak lah, protostar itu stellar nebula ya, ini sebutan lainnya protostar. Malah sebaliknya, star itu membentuk red giant atau red supergiant, tergantung ukurannya. Ya, bukan sebaliknya. Jadi jawabannya A. 40. A galaxy at distance 3 times 3.1 times 10 to power 21 kilometer is moving away from Earth with speed 700 kilometer per second. 7,000 kilometer per second, sorry. What is the Hubble constant? Hubble calculate using this data. And what is the speed of galaxy at distance 6.2 times 10 to the power 21 kilometer from Earth? Nah, kita harus tahu uh, apa persamaan speed biasa deh. Ini dulu deh. Distance itu persamaannya speed times time ya. Nah, dari sini kita bisa peroleh time equals sama dengan distance divided by velocity, betul ya? Nah, ada fakta menarik kalau time ini kita balik 1/T itu equal sama dengan H0. Artinya ini dibalik juga, V dibagi D. Nah, ini ya fakta menarik. Dan nah, dengan begitu kita bisa hitung H0. H0 sama dengan V dibagi D atau speed divided by the distance-nya. Nah, di speed-nya berapa? Speed-nya ini 7.000 km per second ya, dibagi dengan distance-nya 3,1 kali 10 pangkat 21 km. Nah, ini bisa saling cancel out ya, kilometernya bisa cancel out. Ya, jadi 7.000 dibagi dapatnya itu sekitar H0-nya dapatnya 2,258 ya kali 10 pangkat minus 18 per second ya, berarti ya bisa dibulatkan sekitar 2,3 lah, 10 pangkat minus 18 per second ya, itu Hubble konstannya dari galaksi ini ya. Nah, katanya gunakan H0 yang kita hitung ini untuk menghitung another galaxy katanya. Jaraknya, menghitung speednya dengan jaraknya itu. Jadi ya udah langsung aja pakai rumus ini lagi, berarti H0 sama dengan V per D. Sehingga kita bisa hitung V sama dengan H0 kali D. H0 yang kita hitung tadi 2,3 kali 10 pangkat minus 18 kali distance-nya 6,2 kali 10 pangkat 21. Dapatnya berapa? 2,3 kali 6,2. Dapatnya 14 ini. Ya 14,26. 21 kurang 18 itu berarti 10 3 ya, atau sama dengan 14,260 ya kilometer per second, atau dibulatkan 14.000 kilometer per second itu speednya. Berarti jawabannya B ya, seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan untuk paper IGCSE Physics paper 22 Mei Jun 2024. Masih banyak kekurangan dan beberapa hal perlu lagi kalian pelajari ya, dari catatan, dari internet atau dari buku, dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi dan dipelajari lagi lebih dalam ya.
Saya berharap kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih.